Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 56, yang masih berkaitan dengan kekufuran dan kekafiran seseorang. An Zaid bin Khalid, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau, pernah sholat bina bersama kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata sahabat Zaid, baginda Rasul pernah sholat bersama kami, sholat tasubhi, yaitu pada waktu sholat subuh, bil Hudaybiyati, di tanah Hudaybiyah. Ini salah satu tanah dulu tempat Kanjeng Nabi membuat perjanjian dengan orang kafir, ya, untuk tidak saling berperang, gencatan senjata kalau bahasa kita. Fi ithri samai, setelah turunnya hujan dari langit, ya. Kalau arti dasarnya setelah bekas langit, maksudnya turun hujan. Kanat, yang terjadi, minal laili, pada waktu malam hari. Falamman sorofa, maka tatkala beliau selesai sholat, ya, setelah Kanjeng Nabi selesai, akbara, kemudian beliau menghadap alan nasi, kepada orang-orang, ya, maksudnya para sahabat. Jadi bahasa kita habis sholat, ya seperti biasa, zikiran, doa, terus kemudian ngasih ceramah. Faqala, maka Kanjeng Nabi bilang, hal tadaruna, apakah kalian mengetahui, mada qala, apa yang telah dikatakan Rabbukum, Tuhan kalian. Maksudnya tadi malam kan turun hujan, turun gerimis. Kalau turun hujan, turun gerimis, berarti turun rahmat. Jadi Allah ngasih rahmat tambahan berupa hujan. Nah, kita setiap hari dikasih rahmat, Bu. Tapi kalau Allah ngasih hujan, berarti Allah lagi ngasih bonus rahmat. Makanya kalau hujan jangan dicela, ya, ojo nyancat. Berangkat pasar, wah hujan, ya, jangan, nggak boleh. Alhamdulillah hujan. Jadi orang nggak dapat hujan susah loh. Nggak, yang apalagi yang di kampung, ya kan, sawahnya nggak bisa panen, sampai beli air segala macam. Nah, itu salah satu rahmat Allah. Nah, peristiwa tersebut kemudian di pagi harinya Rasul bilang sama sahabat, tahu nggak bahwa Allah itu semalam itu ngomong? Qalu, maka mereka berkata, ya, para sahabat kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu, adapun Allah dan Rasulnya itu a'lamu, lebih tahu. Wah, kami nggak tahu ya Rasul, engkau dan Allah lebih tahu. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi, asbaha, pada waktu subuh, ya, maksudnya pada waktu pagi hari, min ibadi, di antara hamba-hambaku, kata Allah, itu mukminun, ada yang beriman, bi, kepadaku, wa kafirun, dan ada juga yang kafir. Fa'amman, maka adapun orang atau manusia, qala, yang dia berkata, mutirna, diberikannya hujan kepada kami, bifadlillahi, dengan keutamaan atau anugerah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, dan rahmat darinya. Kalau orang beriman, dia akan bilang, alhamdulillah hujan, Allah ngasih anugerah pada saya, ngasih kemuliaan pada saya. Nah, orang yang ucap kayak begitu, ini rahmat Allah, ya, ini adalah anugerah Allah. Padalika, maka hal tersebut, karenanya itu mukminun, dia beriman, bi, kepadaku. Nah, maka orang tersebut dikategorikan sama Allah adalah orang yang beriman. Kafirun, dan dia mengkafiri, maksudnya mengingkari, mengesampingkan, bil kawakibi, terhadap bintang-bintang. Ya, jadi dia udah gak peduli sama langit, ya, dia udah gak peduli lagi sama awan. Tapi juga ada orang, wa amaman, adapun orang atau manusia, qala, yang dia berkata, mutirna, diberikannya hujan kepada kami,
binauin kada wa kada, dengan sebab atau dengan berkat hal ini dan itu, ya, kada wa kada tuh begini begitu. Padalika maka orang yang ngomong kayak begitu kafirun, itu adalah orang yang mengingkari bi kepadaku, tapi dia mukminun, dia beriman bil kawakibi kepada bintang-bintang. Jadi justru dia yakin sama langit, tapi dia kagak yakin sama Allah. Kenapa? Karena orang tersebut ngomong bahwa hujan ini turun karena begini begitu. Nah, mungkin kalau kita ya karena hidup di Jakarta nggak terlalu pengaruh, ya paling cuma nyacat doang aja gitu, wah hujan lagi gitu, nggak sampai keimanan. Tapi kalau orang di kampung, mohon maaf ya, apalagi yang masih kuat adatnya, itu kan kalau hari-hari tertentu misalnya nggak hujan-hujan, itu manggil dukun hujan, ya kan, ada dukun hujan, ada pawang hujan ya. Nah, tinggal orderannya apaan. Orderannya nurunin hujan apa orderannya pawang hujan. Kalau hajatan biasanya orderannya pawang hujan supaya hujan gak turun. Tapi kalau misalnya sawah lagi kering, biasanya orderannya suruh nurunin hujan. Nah itu kadang-kadang iman di situ teruji, ya. Akhirnya imannya bablas. Kenapa? Karena ketika dia nganggep bahwa saya bisa nurunin hujan, atau kita yang punya hajat nih, kita minta tolong sama dukun, terus kita ngomong, wah untung nih ada bapak nih, akhirnya hujan turun juga, sawah saya nggak kering. Nah maka orang tersebut beriman kepada langit, ya, yang menurunkan hujan, tapi dia nggak beriman secara hakikat. Padahal hakikatnya langit itu, awan itu menurunkan hujan atas perintah Allah. Ya sebetulnya sama sih ketika kita, mohon maaf, keluar rumah terus gerimis hujan, ya terus kita nyacat, kita ngejelekin, kita ngehina hujan, itu sebetulnya hakikatnya kita ngina Allah juga. Dan sekarang hujan siapa yang bikin? Allah, Bu. Nah, ini belajar tauhid, ya. Ya walaupun mungkin kadang kita suka kecewa ya, orang mau kondangan lu cakep, ya kan, udah pakai lipstik, bedak udah tebel, ya kan, wah kena hujan luntur, ya kan. Walaupun kadang-kadang kita suka kecewa, tapi jangan sampai omongan terucap atau hati ngerentek, waduh hujan lagi, itu bahasa kayak gitu aja secara tidak langsung berarti dia udah gak nerima takdir qada Allah. Lah kan suka-suka Allah, ya enggak? Allah mau nurunin hujan kek, Allah mau bikin panas kek. Nah kalau orang ngomong kayak gitu berarti seakan-akan dia protes sama Allah. Nah manusia itu pantas nggak protes? Nggak pantas buat kita protes sama Allah. Dia suka-suka Allah. Ini bukan cuma hujan doang ya, ini mah contoh aja, contoh hadisnya hujan. Tapi secara umum apapun bentuknya, baik itu ujian, susah, senang ataupun kenikmatan ya, bahagia, itu sama. Jangan sampai kita kehilangan momentum iman kita, ya, kehilangan gregetnya Islam kita di kolbu kita ini gara-gara ngucapin sesuatu atau merentak sesuatu yang dari kekuasaan Allah. Kemarin saya contohin misalnya ya, kita berterima kasih sama orang, ya udah sekedar berterima kasih aja. Ya, kalau ibu-ibu masih ingat kemarin kita ditolong nih sama sahabat kita, orangnya baik, pokoknya nolong kita terus. Ya sekedar terima kasih, ya makasih ya kamu selama ini selalu nolongin saya, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kemudian kita ngomong, wah kalau nggak ada kamu nih, loh. Itu seakan-akan berarti kita mengesampingkan pertolongan dari Allah. Wah kalau nggak ada kamu nih, saya nggak tahu jadi apa tuh. Itu nggak boleh. Ya terima kasih aja udah biasa. Atau mohon maaf kita kalau lagi sakit nih, ya kan, minum obat. Itu hati-hati tuh, itu ujian keimanan juga. Kan obat cocok-cocokan ya. Ada yang minum A kagak cocok ya kagak sembuh. Ada yang minum obat B cocok ya sembuh. Nah kebetulan minum obat B cocok nih, sembuh. Nah, jangan sampai kita mau keluar omongan, untung ada obat, untung ada obat sembuh saya. Wah kalau enggak bisa ke pasar saya ini. Itu sepele Bu. Kemarin saya singgung ya, mungkin kita nggak melakukan sebuah perbuatan musyrik ya, perbuatan syirik yang ekstrim. Ya, mungkin kita nggak sampai nyembah batu, enggak, kita mah orang pengajian, orang ngaji bertahun-tahun,
berkatnya banyak terus ya kan. Nah, masa iya masih nyembah batu. Iya. Mungkin kita nggak ekstrim seperti itu, nggak nyembah macam-macam berhala, patung, enggak, kita nggak nyembah itu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang sikap kita, ya, ucapan kita suka keluar, ya, suka berlaku seperti orang yang kagak punya Tuhan. Kadang-kadang nggak sadar. Nah iya, itu dia kadang-kadang kita nggak sadar. Ya itu kayak tadi tuh, saking senangnya sama temen, ya, ucapan terima kasihnya, ya, luapan kegembiraannya berlebihan. Terima kasih boleh, jangan dianggap nggak boleh ya, tetap boleh, tapi nggak usah berlebihan, biasa aja udah. Makasih ya, alhamdulillah selama ini kamu jadi teman saya baik, nolongin saya terus, udah cukup. Nggak usah pakai untung ada kamu, jangan, bahaya. Iya. Sama obat juga gitu, wah untung nih ada obat, untung ada pak dokter, wah itu. Padahal semuanya wasilah bu, ya iya wasilah. Sekarang kalau ibu minum obat yang katakan paten lah, harganya 500.000 1 juta misalnya. Kalau Allah nggak bikin sembuh, sembuh kan? Ada. Tapi sebaliknya ibu beli obat warung, ya harga 2.000 perak. Terus Allah takdirin sembuh, sembuh nggak? Sembuh. Berarti yang bikin sembuh itu obat tapi Allah. Allah itu tauhid tuh. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita juga yang dagang ya. Saya sering ngeritik tuh sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Ya, jangan sampai kita usaha dagang kayak kerja kayak itu seakan-akan kita udah punya penghasilan. Itu bahaya itu secara tauhid. Itu bisa ngilangin rezeki yang Allah kasih. Ya contoh misalnya kita dagang nih. Ada langganan biasa mesen 50, misalnya tukang ayam lah gitu ya, gampangnya. Biasa mesen langganan 50 ekor. Nah, dilalah kita iseng, bawalah 60 ekor. Berarti kan lebihnya berapa? 10 ya, bawalah kita berangkat ke pasar. Ya 50 habis orang langganan ya kan. Nah ini ngarepin yang 10 nih. Ya, lah dilalahnya kok sampai jam 11 utuh. Kagak ada yang nyolek. Nah ini jangan sampai kita ngomong. Misalnya ada orang nanya, gimana bu, gimana mbak? Saya utuh. Masih utuh, masih ada. Padahal sisanya 10, itu kan habis yang 50. Kalau utuh itu 60. Orang bawanya 60, balik ke rumah 60. Itu namanya utuh, masih ada. Nah sekarang tinggal 10. Berarti banyakan yang laku apa enggak? Banyakan yang laku. Cuman kan ini masalahnya langganan ya. Jadi langsung dari pikiran kita. Seakan-akan kalau langganan kita udah pasti. Jadi kita suka ngurangin rezeki dari Allah. Padahal sisa cuma 10. Gara-gara kita ngomong kayak gitu, ya kan seakan-akan maka kita ngurangin rezeki yang 50. Mentang-mentang seakan-akan yang 50 itu udah pasti kebeli. Ya padahal belum tentu juga. Kalau tahu-tahu langganan kita sakit, ya kan? Atau langganan kita misalnya kabur ninggalin kita, atau misalnya langganan kita bermasalah, atau mungkin kita sendiri ya lagi berangkat jatuh nggak sempet ke pasar, ayam berantakan, gimana? Itu belajar tauhid tuh. Belajar tauhid, hati-hati bahasa kita ya, omongan kita, tindakan kita, perbuatan kita seringkali ya seperti orang yang nggak punya Tuhan. Makanya tadi disinggung sama Allah ya, pagi-pagi dia itu ketemu hujan, ada kalanya sikap berimannya, sikap mukminnya keluar. Tapi ada kalanya sikap kafirnya yang keluar. Tergantung ketika dia menghadapi hujan, apa yang dia lakukan. Ketika dia bersyukur bahwa itu adalah anugerah dari Allah, kemuliaan dari Allah, maka orang tersebut beriman. Ya, berarti orang tersebut dianggap sebagai orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari dengan nomor hadis 4183. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata beliau, Ta'ala pernah membaca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhil ayata, akan ayat ini. Huwa, adapun Allah atau dialah Allah, alladzi anzala, yang dia menurunkan, alaika, kepada engkau, alkitab, akan kitab, maksudnya kitab suci ya, yaitu Al-Quran.
Minhu diantaranya di dalam Al-Quran itu ayatun, ada ayat-ayat muhkamatun tentang hukum-hukum. Jadi ayat yang sudah jelas. Hunna maka adapun itulah itu umul kitabi, pokok atau induknya Al-Quran. Jadi sumber dari Al-Quran tujuannya ke ayat-ayat hukum. Tapi ada juga ayat lain, wa ukharu, dan adapun ayat yang lainnya itu mutasyabihat, adalah ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang butuh penjelasan. Nah, fa'amal ladina maka adapun orang-orang yang dia itu fi qulubihim, pada hati mereka itu zaigun, condong, ya, condong pada kesesatan, condong pada kesalahan. Fayat tabiuna maka mereka akan mengikuti ma akan apa-apa tasyabaha yang masih samar minhu daripadanya. Jadi kalau ada orang yang dia itu lebih senang sama kesesatan, lebih senang sama dosa, justru yang dikorek-korek ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, dijadiin alasan sama dia buat melegalkan, ya, membenarkan perbuatan salahnya, perbuatan dosanya. Ibtigha al-fitnati, untuk mencari atau menimbulkan fitnah. Wabtigha ta'wilihi, dan juga untuk mencari takwil maknanya. Jadi mencari, ya, penafsiran kalau bahasa kita, maknanya apa nih supaya sesuai dengan nafsu saya, keinginan saya. Wa ma ya'lamu, padahal tidak ada yang tahu pasti, ya, takwilahu akan takwilnya, ya, nggak ada yang tahu pasti tentang takwilnya, penafsiran ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna, dan orang-orang yang mendalami fil ilmi, tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi yang tahu ya cuman Allah dan orang-orang yang paham tentang ilmu Al-Qur'an, ya ulama deh. Kalau orang yang biasa nggak ngerti kayak kita, makanya jangan coba-coba bermain di ayat-ayat yang samar. Yaquluna, mereka berkata, amanna, kami beriman, bihi, kepadanya, kullu min indi rabbina, kepada setiap, ya, semua dari Tuhan kami, wama yadzakkaru, dan tidaklah ada yang bisa mempelajari illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Qalat, maka berkata, yang berkata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aiti, Rasul bilang kepada Sayyidah Aisyah, jika kamu melihat alladzina, akan orang-orang yang dia yattabi'una, mengikuti mereka, ma akan ayat-ayat tasyabaha yang samar, minhu daripadanya, faulaika, maka mereka itulah, kata Kanjeng Nabi, alladzina, adalah orang-orang sama yang telah disebutkan Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fahdaruhum, maka waspadalah kalian, ya, terhadap mereka. Nah, ini bahayanya, ya, ketika ada orang yang dia itu lebih senang sama ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang meragukan. Meragukan bukan berarti ayatnya aneh, bukan, Bu. Cuman kemampuan kita sebagai manusia yang belum sampai tahapan ilmu tersebut, ya, karena di Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat-ayat hukum, udah jelas, sholat, zakat, puasa, gitu ya. Nah, ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar, yang perlu penafsiran, perlu pentakwilan. Nah, penafsiran, penakwilan tersebut didapat lewat majelis taklim, lewat ngaji, gitu. Jangankan masalah hukum, ya, jangankan masalah hukum, masalah bacaan aja. Masalah bacaan aja, secara baca ayat itu ada ayat yang jelas, ada ayat yang musyabihat, ya. Ayat yang jelas misalnya apa yang tadi kita baca tuh, walad dolin, itu udah jelas, artinya jelas, ya. Kita kan minta tolong sama Allah supaya diberikan petunjuk, ya. Petunjuknya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurusnya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya.
Yang itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murka kepada mereka, walad dolin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Artinya secara makna jelas, tapi ada ayat yang nggak bisa ditafsirkan maknanya. Contohnya apa? Alif Lam Mim, Yasin. Ya, ibu kalau buka Quran Alif Lam Mim ya, misalnya dibuka di Quran terjemah, ya artinya Alif Lam Mim udah. Ya. Apa misalnya Hamim, ibu buka nih di Quran ayat pertama yang terjemahan, tulisannya Hamim. Yasin aja kan, Yasin. Baru kemudian ditafsirin sama ulama, Alif Lam Mim itu maksudnya apa, Yasin itu maksudnya apa. Nah itu namanya ayat mutasyabihat ya. Jadi ada ayat yang hukumnya jelas, yang kayak bacaan tadi jelas dibacanya. Ada juga yang perlu penafsiran ulama gitu. Ada perlu penakwilan ulama. Itu kalau bicara dari segi qiraah, bacaan ya, apalagi dari segi hukum. Dari segi hukum juga sama. Kenapa? Karena singgungan yang ada di dalam Al-Quran itu, ayat-ayat mutasyabihat itu memang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia berpikir. Makanya tadi di hadis ini disebutin, kalau kita nggak tahu ya wajar, karena yang bisa mengetahui itu, yang paham itu adalah Allah. Satu, yang kedua ar-rasikhun, yaitu mereka-mereka orang-orang yang diberi anugerah sama Allah, punya ilmu tentang itu. Nah, mereka-mereka itu yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mentafsirkan, menakwilkan dan sebagainya. Mereka itulah yang disebut ulul albab. Ya, mereka-mereka yang punya otak kecerdasan dan mampu berpikir maknanya apa. Nah makanya sering saya sampaikan ya, baca Quran itu apalagi mendalami makna Quran nggak bisa pakai terjemahan ya. Kalau ibu belajar pengen ngerti Quran, isi Quran, makna Quran, terus ibu bermodalkan terjemahan, itu nggak bakal bisa ya. Sekalipun bisa terjatuhnya gendeng atau ya sesat. Kenapa? Karena menerjemahkan Qurannya sembarangan, modal teks doang. Padahal di dalam Quran itu bukan cuma ayat muhkamat, ada juga ayat mutasyabihat. Contohnya yang gampang, contoh yang gampang nih. Di Quran itu yang muhkamat apa? Larangan kita makan anjing babi. Jelas ya. Orang bodoh pun kalau dia Islam pasti tahu. Ya, orang nggak ngaji ini nggak ngaji nih. Tapi Islam kalau ditanya hukum makan anjing, pasti dia tahu haram. Hukum makan babi haram, tahu dia, padahal nggak pernah ngaji. Tapi kalau makan-makan yang lain, nah ini nanti terjadi khilafiyah di ulama, terjadi perbedaan pendapat. Misal makan kepiting, yang doyan kepiting, wah halal Pak Ustadz. Masanya doyan. Kalau yang rapatnya doyan, nggak begitu senang sama kepiting, wah saya ikut ulama haram. Nah ini mutasyabihat namanya. Itu ayat samar. Kenapa? Karena di Quran nggak disebutin kepiting itu. Gak ada di Quran itu kepiting. Di hadis pun gak ada kepiting. Nah itu hasil penafsiran ulama. Kenapa sih anjing diharamin? Karena anjing punya cakar, anjing bisa melukai. Maka dikiaskanlah kepiting itu bisa melukai. Maka kepiting sebagian ulama mengatakan haram. Gitu menurut ulama yang mengharamkan. Karena memang kepiting terbagi dua. Nah menurut ulama yang gak mengharapkan, yang pro kepiting halal, menurut ulama yang pro kepiting halal, mereka bilang enggak, kan samak itu ikan. Kata Allah di dalam Al-Quran semuanya suci, bahkan bangkainya saja suci. Ikan itu bangkainya aja suci, apalagi hidup gitu ya. Bangkainya aja suci, boleh dimakan. Nah kepiting itu kan hidupnya di air, beda sama yuyu ya, tahu yuyu kan? Nah, yang kayak kepiting di rajungan ya. Nah itu kan dia dua alam ya. Ini mah kepiting mah hidupnya di air. Emang dia bisa bertahan di pasir bisa, tapi nggak lama karena habitat dia adalah air. Sama aja kayak lele bu. Ibu beli lele taruh di ember doang hidup, tapi kan habitat dia mah di air. Coba seminggu di dalam bak begitu kagak dikasih air, mati gak? Mati. Walaupun dia bisa bertahan hidup, bukan hidup, bertahan hidup di tempat yang bukan air. Sama kayak kepiting bisa bertahan hidup.
Nah menurut ulama yang halal, oh itu halal sebab kepiting masuk dalam kategori ikan. Nah ikan itu kata Allah, kata Kanjeng Nabi halal, bahkan bangkainya saja ikan juga halal. Nah ini mutasyabihat teman. Ya, jadi ada hukum-hukum yang kita nggak bisa tahu kecuali kita lewat ngaji. Ya, nah saya beri contoh deh, nih saya kasih apa pertanyaan. Ini kan ibu kan rajin ngaji ya, nah, rajin ngaji bagus pokoknya top lah. Nah, saya kasih contoh aja nih. Saya tanya ya, yang mikir ya. Ngaji sama saya itu harus mikir. Nah, ada langganan kita, ya wanita malam lah, ya kupu-kupu malam, orang kurang baik lah gitu ya, bahasa kasar pelacur lah, BTS. Nah dia itu beli dagangan kita, kalau ayam beli ayam lah, ya kalau yang dagang kue beli kue, yang dagang pakaian beli pakaian kepada kita. Pertanyaan saya, itu duitnya akan kita terima dari si pelacur tadi, wanita malam tadi, wanita nggak benar tadi. Duit yang kita terima tuh halal apa haram? Pikir, jangan langsung jawab, pikir coba, kira-kira. Dibilang haram yo eman. Ini kita tahu nih, dia orang nggak bener nih, perempuan nih, wanita malam nih, kupu-kupu malam nih, kerjaannya melacurkan diri, ya kan, kumpul kopok, wah orang nggak bagus deh. Nah pertanyaannya, dia ini jajan ke kita, dia nggak beli ke kita. Lah duit yang kita terima dari dia ini halal apa haram? Oh haram, sayang, ya kan? Mau halal tapi kosong halal. Coba halal kenapa, haram kenapa? Harus ada alasannya. Kalau halal kenapa? Kalau menurut saya halal karena kan kita jual. Maksudnya kita belum tentu kalau dia yang beli itu kita tanya itu ini duit dari mana gitu kan? Oh berarti kita harus nanya. Balik duit kalau dari mana? Nanya kan usah. Tapi kita kan nggak tentu nanya ini duitnya dari mana, ini kan nggak begitu. Kalau kita halal gitu. Oh, berarti kalau nanya haram. Mbak ini dapat dari nganu-nganu ya. Ayo. Ya kalau duitnya halal, Iya. buatannya yang haram. Nah ini si bayar duit. Saya halal. Nah, kata alasannya. Alasannya mau sok beli ayam ditolak. Uang dari mana jadi? Dari mana? Wah itu haji mumpung namanya. Bukan hukum itu. Ada nggak yang berpendapat haram? Ayam nggak ada ya. Eman ya. Iya sayang loh. Apalagi belanjanya 20. Wah, belinya 20 ekor ya kan. Buat selamatan mbak. Masa kita nanya, ini habis nganu-nganu ya? Ini kita nanya kayak gitu. Terus gimana hukumnya? Kasih tahu nggak? Tahu nih. Minggu depan aja ya. Ya sekarang. Apa hukumnya? Hukumnya halal. Tapi jawabannya kalau begitu. Itu mah jawaban akal-akalan. Apa alasannya? Dasarnya akad. Setiap akad yang dia diakati secara sah rukun syaratnya maka terhukumi halal. Ya, jadi bukan masalah pekerjaan dia, bukan masalah akad. Selama ibu jualan sama dia akadnya benar, mbak saya beli ayam 1 ekor misalnya gitu, atau beli ayam 2 ekor, dia pun membayar dengan sesuai. Pokoknya syarat jual belinya, rukun jual belinya sudah terpenuhi halal. Tapi tadi saya sampaikan, yang model kayak gini mutasyabihat, remeng-remeng, samar. Yang pasti itu kalau kita punya langganan yang dia memang kerjanya benar, ya dialihkannya dagangan kita itu untuk sesuatu yang benar, itu udah pasti tuh. Nah tapi yang kayak begini remeng-remeng sebetulnya. Kalau bicara masalah hukum hadisnya ya, tapi kalau secara hukum jual belinya sah. Selama dia nggak nipu, selama kita juga nggak nipu. Beda lagi kalau nipu. Ini anak ayamannya banyak. Padahal Serumpino ya. Padahal SS-an. Nah itu laki-laki ceritanya.
Nah ini mah bicara secara akad. Ya, kalau dia akadnya, Mbak saya beli nih, ya ayam harganya misalnya katakan 40.000, ini saya beli 40.000 satu ekor. Ya, sekalipun itu duit haram, tetap hak akad yang kita lakukan sama dia jual belinya sah. Nah tapi tadi saya sampaikan ya, ini saya tarik ulur contoh, ini kaitannya dengan ayat-ayat yang mutasyabihan. Gitu. Kenapa? Karena yang diatur secara hukum dalam Quran dan hadis adalah masalah jual beli. Makanya lahir qaidah fikih nahkumu bizahir wala bisarair. Itu hukum qaidah fikih. Nahkumu bizahir la bisarair. Kita itu menghukumi secara zahir, secara syariat, secara fisik, tidak menghukumi secara batin. Ya, tidak menghukumi secara sarair. Sarair itu nggak kelihatan, rahasia, tersembunyi. Jadi hukum Islam itu menghukumi yang tampak oleh mata, yang kelihatan, bukan yang tidak tampak oleh mata, bukan yang nggak kelihatan. Makanya kalau di fikih ya, dulu ibu kalau masih ingat waktu kita belajar Safina, andai kata ibu jalan ya ibu jalan, terus mau kena, mau sholat atau ke masjid, ya, itu di mukena ibu ada kucing misalnya gitu, atau najis apalah gitu ya, terus ibu sholat, tapi nggak tahu sholat aja, selesai sholat, assalamualaikum, pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, suami bilang, "Mak, itu ada darahnya atau ada najisnya." Nah, maka secara hukum fikih sholat yang tadi gimana? Sah. Kenapa? Bukan masalah nggak tahu, ya tadi karena nahkumu bizahir. Kalau bisa apal nih, nahkumu bizahir, kita menghukumi secara zahir. Zahirnya tadi saya sholat nggak ada najis, lalu saya sholat. Wala bisarair, kita nggak menghukumi secara yang sir, yang nggak kelihatan, tersembunyi. Bisa saja itu najis baru ada ketika menuju pulang ke rumah tuh. Tapi lagi-lagi yang kayak gini sebetulnya mutasyabihat. Yang kayak gini remeng-remeng sebetulnya. Makanya kalau yang remeng-remeng kayak begini, ulama-ulama hakikat ya, bukan ulama fikih. Kalau ulama fikih nggak ada masalah karena secara syariat nggak ada apa-apa. Tapi kalau ulama hakikat lebih memilih kehati-hatian, ya lebih memilih ikhtiar. Ya misal kalau dalam kasus kayak gitu ya, wah suami saya bilang ternyata ada najisnya, saya ulang lagi, saya iadah. Walaupun kalau nggak diadah pun secara fikih sah. Ya, tapi kalau ulama hakikat beda, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Ya sama kalau ulama hakikat andai kata ada orang beli kayak begitu tuh, mana bajunya seksi ya kan kelihatan orang perempuan bener sama perempuan kagak bener kelihatan bu. Banyak pakaian seksi, bibirnya menor. Wah ini habis pulang malam nih, beli dulu ayam sama saya nih. Itu pasti ya beli dia tetap dilayanin, tapi duitnya nggak bakal dimakan, dikasih ke orang lain. Itu kalau tinjauan hakikat. Ya kalau tinjauan kita yang biasa, semprot-semprot dewe, apa ya, makan aja nggak apa-apa. Ini kita bicara syariat ya nggak masalah. Secara hukum fikih sah. Bukan antara fikih dengan hakikat ya, syariat dengan hakikat beradu nggak beradu enggak. Cuman dari segi tingkat kehati-hatian itu berbeda. Jadi ulama-ulama ya namanya juga ulama, saking hati-hatinya mereka lakukan melakukan aktivitas kehidupan beliau semua itu dipandang dulu, dilihat dulu. Jadi nggak sembarang langsung di apa kayak model kita nggak gerasa krusuk. Oke kita kan modelnya geragas. Apa aja dia membuat ya kan. Kalau ulama enggak bu, mikir dulu. Ini kira-kira ini orang ngasih saya gitu. Dulu guru saya aja tuh nyontoin. Itu kalau ada santri, dia kan tahu ya mana orang tua yang kurang mampu, mana orang tua yang mampu ya. Ya namanya kiai dan didatengin sama wali murid, wali santri kan suka diamplopin gitu ya. Sama lah kayak kalau ibu-ibu datang mau ustad, ya kan ngamplopin. Nah itu kiai saya perhatiin, beliau itu paham dia orang nggak mampu. Itu duitnya dibalikin, nggak diterima. Sekalipun kadang diterima, nanti anaknya dipanggil. Orang tuanya pulang, anaknya dipanggil. Nah, ini uangnya buat kamu. Karena dia tahu bahasa gampangnya itu duit nyawa. Walaupun 100.000, duit nyawa itu bahaya ini kalau saya terima. Padahal halal bu orang dikasih. Mana ada orang masih kiai kagak ikhlas, ada nggak? Pasti ikhlas kan? Nah, ibu-ibu masih saya itu pasti ikhlas. Kan logikanya begitu. Nah, tapi dibalik gitu. Tapi kalau orang yang ada, ya orang yang punya gitu ya, ngasih kepada kiai langsung nggak beliin buat semen, beliin bahan bangunan gitu, nggak pakai mikir lagi maksudnya.
Tapi kalau yang datang orang maaf ya, yang orang nggak punya, beliau hati-hati. Walaupun dari segi sahnya ya sah, halal, orang boleh pemberian, hadiah, sedekah. Tapi saking takutnya beliau tuh, jangan sampai itu jadi bahan bangunan yang nempel di pembangunan pesantren saya. Jangan sampai itu jadi makanan yang masuk ke dalam daging saya. Begitu, sampai segitu. Bahkan ulama-ulama salaf, kiai-kiai salaf, kiai tradisional ya, sampai sekarang masih banyak tuh daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sampai nandur sendiri buat makan. Kalau yang salaf ya, kalau pesantren modern mah enggak. Ya, kalau pesantren yang kuno, pesantren salaf, itu santrinya disuruh nandur sendiri, nanam padi sendiri, ya makan ya, miara ikan sendiri, brambang segala macam ya, bumbu-bumbu nanam sendiri. Tomat, tetek, bengek itu ditanam sendiri. Makanya saking ngejaga dirinya supaya jangan sampai kemasukan perkara yang syubhat, perkara yang remeng-remeng tadi, apalagi perkara yang haram. Karena itu ya meliputi semua yang ada di dalam diri kita. Ya, jangankan yang haram, yang syubhat aja, yang remeng-remeng aja bisa bikin kita turun ya secara kualitas keimanan, apalagi yang haram. Yang sama yang remeng-remeng kayak tadi tuh, ibu sering-sering aja bisa kayak gitu. Itu lama-lama juga aneh ntar. Iya, pasti punya masalah deh. Iya. Imannya turun. Beda kalau yang makannya langganannya milih-milih. Tapi saya nggak bilang diberhentiin ya. Ntar besok ibu berhentiin. Besok jangan beli saya lagi banget. Jangan, ini contoh doang ya. Contoh doang ya. Jangan salah paham loh. Ntar besok ada orang belajar kayak gitu, mana beli banyak, kalau bukan Pak Ustadz. Enggak ya, terima secara jual beli tetap hukumnya sah ya. Tapi nih, kalau beli nawar gitu gimana ya? Kalau cuma kita beli terus nawar itu hukumnya gimana? Ya nawar kan namanya jual beli wajar. Enggak mendekati seperti itu. Enggak kalau itu. Dan kitanya pun yang jual nggak boleh ngasih harga sembarangan. Dalam Islam itu monopoli dagang namanya ya, kalau bahasa kita itu nggak boleh juga. Misal ya, ayam lagi mahal, ya, tukang ayam mah banyak yang kagak dagang. Wah, haji mumpung kagak ada yang dagang, ya kan? Bawa 500 ekor harganya 50.000 semua. Nah itu namanya monopoli, nggak boleh. Itu orang yang kayak gitu sebelum ditawar aja udah dosa dia dagang. Nggak boleh, belum ditawar ya, itu aja udah dosa. Nah makanya masalah nawar ya boleh, nggak ada masalah selama masih dalam kategori jangkauan yang wajar ya. Tapi kalau saya pribadi, saya ngikutin guru saya dulu ya, kalau bisa ya susah, tapi kalau ibu-ibu ini kayak nggak bisa ya. Kalau bisa belanja apapun jangan nawar, itu saran kiai saya. Kenapa? Karena orang dagang itu dia punya usaha untuk mencari yang halal. Bandingkan kalau dia nanti misalnya seandainya dia frustasi, dagang gak laku-laku, udah saya ngepegal aja deh, saya jadi rampok aja deh, gimana? Nah kita itu ikut berpartisipasi mendukung dagang dia dengan cara kita nggak nawar. Satu, kedua itu punya potensi sedekah ya. Orang tuh maaf ya bu, kan ada orang yang nggak tahu malu ya, ngemis ya jalan, padahal badannya masih sehat kan adanya tuh. Tapi ada orang yang masih punya malu loh, supaya dapat duit sebetulnya dia udah gak kuat, tapi dia malu untuk ngemis. Akhirnya dia jualan tisu, lihat di perempatan jalan ya kan, dia jualan tisu, dia jualan korek kuping, padahal harganya berapa sih itu, tapi saking gak mau ngemisnya. Tuh yang kayak gitu bu, jangan ditawar, kasihan. Tisu cuma 5.000 perak ditawar. Ya, kalau bisa lebihin, karena orang kayak gitu itu mental loh. Dia nggak mau minta sedekah sama kita, dia nggak mau ngemis sama kita. Ya, malu dia masih punya harga diri. Saya beli tisu, saya beli korek kuping, saya beli tusuk gigi, ya dijual padahal harganya nggak seberapa, untungnya juga nggak seberapa. Kita beli. Nah iya beli, kalau kayak gitu beli, walaupun kita nggak butuh. Ya misalnya kita tisu di rumah udah banyak nih, yang jual kok nenek-nenek. Dia nggak mau ngemis, itu mental, itu bagus. Kita beli, bang beli nih 2. Ya ntar di rumah kasih siapa kek? Ya, enggak, kadang-kadang udah nenek-nenek masih ditawar juga. Ya, 3 10 ya. Kasihan bu. Ya itu, jadi tawar itu ya ada. Tapi tadi ya tips saya, tapi kayak susah kalau dulu susah. Dulu kiai saya ngomong gitu, kalau bisa kalau belanja itu jangan ditawar, ya jangan ditawar.
Bahkan saya nih, ini mohon maaf ya, ini buka kartu nih, buka kartu. Ya namanya ustadz kan kalau misalnya orang kenal nggak enak hargain ya. Misalnya gitu saya beli ayam Bu Yati saya beli ayam. Bu Yati bingung hargainnya. Mau ngasih mahal nggak enak apa kan gitu kan. Ini mental saya, ini dulu aja dulu saya. Tetap saya bayar, saya lebihin, saya tinggal. Terus saya begitu. Tukang nasi goreng yang depan segala macam kan kenal saya, Pak Ustadz nih. Beli ketoprak segala macam. Itu kalau Ustadz gratis. Ustadz gitu. Ini kalau Ustadznya sableng, Ustadznya sableng, ya beneran gratis pulang. Makasih ya, gitu. Malah girang, besok beli lagi di situ. Nah, iya. Nah saya kalau beli nasi goreng, jujur aja saya beli nasi goreng ketoprak di seputar sini itu digratisin. Udah nggak usah bosan. Tapi ya saya tahu diri, ini orang usaha. Gimana pun juga dia usaha. Kalau dibeliin orang lain lagi ceritanya ya. Nah, ada jamaah datang, bosan terus saya bayarin lain lagi cerita. Tapi jangan ngarepin dari dia. Digratisin saya nggak usah. Ya kalau cuma saya tahu diri, tetap saya keluarin duit. 20.000 misalnya harga ketoprak 15 gitu ya. Tetap nggak usah masukin. Walaupun kadang-kadang saya pura-pura, oh iya makasih ya, makasih dulu. Nah iya, ntar pas udah dikasih, saya kasih duitnya, saya taruhin. Tetap saya kasih, nggak mentang-mentang. Wah iya, mentang-mentang saya ustadz, makasih. Ulang aja kelono. Akhirnya ntar ketemu tukang ketoprak yang ngersulo ya kan, sempel. Besok jangan kemarin lagi, bosan. Akhirnya malah disumpahin kita. Nah maksudnya gitu, jangan aji mumpung gitu loh. Intinya kita punya peluang untuk sedekah juga lewat transaksi jual beli. Ya, ibu transaksi jual beli juga punya peluang sedekah, nah manfaatkan di situ. Nah, hati-hati tapi dengan masalah yang subhan ya. Karena mayoritas ibu di sini rata-rata usaha kan, pembeli ya juga tapi jarang, lebih banyak dagangnya kan. Nah, maka hati-hati berkaitan dengan relasi-relasi bisnis yang kayak gitu. Nah, lebih baik, nah ini kalau menurut ulama-ulama hakikat ya, ini dikasih solusi, ikutin aja petunjuk ulama syariat. Mengapa ada zakat mal, ya, mengapa ada sedekah? Itu tujuannya sebetulnya untuk membersihkan harta-harta kita yang remeng-remeng tadi itu, yang samar-samar tadi. Gitu. Jadi kalau pasti halal kayaknya nggak mungkin. Ibu yakin nggak harta ibu pasti halal? Enggak kan? Ya itu tadi itu. Tetap aja ada ragunya ya. Ya orang ada nipunya juga ya kan. Kadang-kadang bohong juga. Nah itu bisa dibersihin, bisa disuciin sama zakat. Zakat mal, sama sedekah, sama infak. Makanya manfaatin tuh fikih itu, syariat itu paham bahwa kita ini nggak selalu bisa melakukan yang muhkamat, melakukan sesuatu yang udah pasti sesuai sama hukum. Tapi seringkali kita juga melakukan yang syubhat, yang remeng-remeng. Makanya fikih mengatur, mengasih solusi. Allah bikin jalan keluar berupa zakat mal, sedekah, infak. Ya kalau besok nih korban, itu tujuannya untuk mensucikan harta-harta kita. Dan lagi-lagi saya bolak-balik saya sampaikan kepada bapak ibu-ibu nih semuanya. Mental kita jangan mental juragan, jangan. Mental kita itu hamba Allah, namanya hamba tuh budak bu. Duit puluhan juta yang ibu punya, ratusan juta mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Itu semuanya milik Allah. Bisa kapan saja Allah angkat, bisa kapan saja Allah cabut, bisa kapan saja Allah ambil. Ingat, emang itu usaha kita, ibu kerja, ibu dagang, ya. Emang itu hasil dari payah ibu semua, keringat ibu semua. Tapi ingat juga bahwa itu diberikan oleh Allah. Hakikatnya tetap milik Allah. Nih ibu punya duit 100 juta, besok dibikin stroke, habis duit 100 juta. Jangan bangga punya duit 100 juta terus wah nih, saya kan pengen punya rumah juga, wah saya kan pengen beli mobil baru, wah saya kan pengen begini begitu. Hati-hati, ya. Jangan nganggep duit yang kita punya banyak itu murni punya kita. Akhirnya kita pelit sama tetangga, ya. Akhirnya kita pelit sama saudara, akhirnya kita nggak mau ibadah, ngeluarin sedekah, ya. Akhirnya kita nggak mau ngeluarin infak, akhirnya kita nggak mau zakat mal, akhirnya kita nggak mau korban macam-macam. Gara-gara sayang sama duit. Lupa bahwa andai kata dicabut sama Allah duit yang banyak itu, nggak usah dikasih macam-macam kebakaran aja, rumah kebakaran, bes habis sudah mau ngomong apaan. Lupa tuh kita main gitu ya. Makanya mentalnya jangan sok jagoan ya. Mental kita harus mental hamba, mental budak, bahwa kita ini budaknya Allah.
Apa yang Allah berikan kepada kita itu fasilitas aja, fasilitas untuk ibadah. Ibu dikasih duit ya supaya beli mukena, supaya beli kerudung, supaya beli gamis, ya supaya beli baju yang bagus untuk sholat, untuk ibadah, untuk menerima tamu, untuk kondangan. Itu manfaatin untuk itu. Jangan dipendam aja kayak pentil, masuk doang kagak keluar. Kan pentil kayak gitu kan, masuk aja anginnya, keluar mah enggak. Sekali keluar bocor, blus. Ah itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pelit ya dipanggil aja ibu pentil. Nanya dulu itu kalau pembeli nanya ibu ini baca motornya baca bismillah enggak gitu kan kita ambil dari kantor itu lah. Nih kalau ibu nggak tahu ngomong aja baca bismillah itu nggak apa-apa. Kalau bicara hukum ya, nih bicara hukum sekali lagi. Memang syarat untuk khususnya potong ayam nih, tukang ayam ya. Itu harus bismillah ya, siapapun ibu ntar motong apapun harus bismillah, bukan cuma ayam tok ya, apa aja bebek ya, kambing semua harus bismillahi Allahu akbar, itu syarat. Tapi ada syarat yang paling ringan, ini saya kasih tahu ya, syarat yang paling ringan dalam madzhab Hanafi, pokoknya selama dia muslim sembelihannya sah. Jadi kalau menurut madzhab Hanafi tidak ada persyaratan harus mengucap bismillah. Yang mempersyaratkan ucapan bismillah Allahu akbar adalah madzhab kita Syafi'i. Memang kalau madzhab Syafi'i itu lebih ketat. Ya, syariatnya itu kencang banget. Nah, sampai-sampai seperti tadi untuk memotong menyembelih saja harus bismillah Allahu akbar. Bahkan adab-adabnya kalau madzhab kita yang Syafi'i itu sangat-sangat ketat. Madhab kiblat, kanan kirinya nggak boleh ada najis. Itu sangat-sangat ketat. Makanya agak sulit. Nah, kalau dalam kondisi demikian, maka kita boleh ambil alternatif madzhab lain. Di madzhab Hanafi, selama yang nyembelih muslim, maka hukum sembelihannya sah. Jadi kita nggak usah ngomong masalah bismillah atau enggak. Kalau ada langganan nanya ini halal, 100%. Kata siapa? Kata Pak Ustaz. Tapi ini jangan dipakai di waktu normal ya. Jangan dipakai di waktu normal. Jadi maksudnya waktu normal gini. Andai kata ibu sendiri yang nyembelih, tetap baca bismillah. Nah iya, makanya saya bilang ini jangan dipakai di waktu normal. Kalau dipakai normal kita tetap baca bismillah. Tapi kalau seandainya kita dagang dari kandang atau ibu datang ke rumah saudara, ya disuguhin ayam, emang tahu itu ayam halal? Kan enggak, ya udah kita tadi itu nahkumu bizoahir, kita berhukum secara zohir. Namanya saudara kita muslim pasti beli sama orang Islam, namanya orang Islam baca bismillah. Perkara karo mendem itu usah ya. Ya itu makanya pentingnya belajar. Ada yang bilang harus baca bismillah. Jangan, itu kan harus. Ini itu macam. Ya tetap doa makan Allahumma barik lana. Tetap doanya Allahumma barik lana. Jadi kalau untuk masalah itu kita husnuzon saja. Kecuali tadi diduga yang memotong itu bukan orang Islam. Nah makanya hati-hati ya, misalnya yang dagang ayam ya, yang tukang ayam itu wajib, karena nanti kalau andai kata si pembeli kita makan haram itu ibu kena dosanya. Ya iyalah, dia makan bangke bahasa katanya ya, karena yang nyembelih bukan orang Islam. Kalau masih orang Islam andai kata kami bilang kita pakai pendapatnya madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi enggak mempersyaratkan pakai bismillah. Asal orang Islam maka sembelihannya sah. Ya, memang yang ibu pelajarin karena kita madzhabnya Syafi'i itu ketat. Ya, ketat banget madzhab Syafi'i. Ya kayak nyembelih misalnya dari leher depan. Tanya lagi Pak. Kalau ada kasih makanan oleh manusia. Ya tadi kita punya prediksi ini halal enggak? Kalau misalnya makanan kering, misalnya bolu gitu ya. Pokoknya kalau makanan kering kan insya Allah halal. Ya karena nggak ada kaitannya sama tadi hukum akad jual belinya, pemotongannya gitu. Tapi kalau untuk misalnya ayam, sayur, pokoknya makanan basah ya. Nah itu punya potensi haram. Bisa jadi tadi sembelihannya nggak baca bismillah karena dia yang nyembelih dan sebagainya, atau makanan yang dia masak itu bercampur dengan bumbu-bumbu yang haram. Karena kan biasanya orang kafir itu dia punya
apa minyak babi ya, punya mecin yang ala-ala bau-bau babi juga ada gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi untuk kehati-hatian lebih baik nggak usah dimakan. Terima mah terima. Ya jangan sampai kemudian ntar kita ngomong, wow makanan opo ini. Jangan ya, terima makasih mbak, makasih mas. Udah masukin ke dalam, taruh tong sampah. Ya atau kasih kucing kayak misalnya ayam itu kasih kucing. Tapi jangan sampai ketahuan orangnya loh. Sampai ketahuan orangnya. Nah, jadi untuk mencegah ya, untuk kehati-hatian seperti itu. Tapi kalau saudara kita sesama muslim, kita husnuzon saja. Walaupun mungkin dia nggak sholat. Wah saudara saya nggak sholat Pak Ustaz, kerjanya mendung, mabuk. Ya udah biarin aja. Kita husnuzon, makanan yang dia masak, makanan yang dia sajikan halal karena hukumnya tadi nahkumu bizoahir. Kita menghukumi secara zohir. Selama yang kita lihat itu halal ya udah dihukumi halal, kecuali kita menyaksikan sendiri. Itu ayam kagak disembelih, diinjek-injek. Nah, injek mati. Nah itu baru, itu kan melihat ya. Nah ini kan kita nggak tahu. Ya sudah kita hukumi saja secara umum bahwa hukumnya halal. Sama seperti tadi ibu pas jual beli, hukumnya aja secara hukum fikih sah jual belinya. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh perempuan tadi di belakang, gitu ya. Allah a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.